Apoptosis adalah kematian sel terprogram, programmed cell death, yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan populasi sel. Proses metastase juga dipermudah oleh adanya penghambatan suatu jenis apoptosis yang disebut anaikis, yang secara normal menghalangi pelepasan sel dari matriks ekstrasel. Deteksi apoptosis dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi protein-protein yang terlibat dalam apoptosis, gen-gen pengatur apoptosis, atau identifikasi pada sel yang mengalami apoptosis. Pemilihan metode identifikasi apoptosis tergantung pada beberapa faktor antara lain jenis eksperimen, tipe sel, dan berdasar pengalaman YG telah dilakukan, tunnel, terminal deoxibonucleotide transferase DUTP nick and labeling, merupakan salah satu metode deteksi apoptosis dengan memeriksa fragmentasi DNA. Pemeriksaan apoptosis dengan metode tunnel dapat memberikan gambaran proses apoptosis pada tingkat sel tunggal sehingga lebih spesifik dan memiliki akurasi tinggi. It's death. What is apoptosis? Apoptosis is a pre-planned regular process of cell death occurring in the body, where the cell itself actively takes part in its own death. It occurs as part of normal cellular multiplication. Apoptosis dengan meningkatkan ekspresi beberapa gen yang akan meningkatkan apoptosis seperti FASDR5, BAS, NOXA, IG3, PIG3, dan PAG608. Protein BAS dan NOXA akan membebaskan sitokrom C dari mitokondria. Apoptosom ini bertindak sebagai aktivator pada inisiator caspase. Caspase 9 bentuk aktif ini kemudian mengaktifkan caspase 3, caspase 6, dan caspase 7 yang menyebabkan program kematian sel melalui proses-proses proteolitik berbagai target. Caspase atau cysteine aspartyl protease merupakan enzim protease yang berperan dalam mekanisme kematian sel seperti apoptosis. Caspase terdiri dari 3 domain yakni ujung amino terminal, domain besar dengan ukuran sekitar 20 kilodalton, dan domain kecil sekitar 10 kilodalton yang bersama-sama membentuk domain protease. Saat ini terdapat 12 caspase yang ditemukan pada manusia. Caspase tersebut adalah caspase 1, 2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12, -14. Caspase sendiri dikelompokkan menjadi caspase inflamasi, caspase -1, -4, -5, -12, dan apoptosis, caspase -2, -3, -6, -7, -8, -9, -1 berdasarkan fungsinya. Caspase dapat secara selektif mengenali substratnya melalui rantai peptida yang spesifik berupa residu asam amino aspartat (ASP) pada posisi P1, C-terminus. Selain itu, inhibitor selektif caspase 3 dilaporkan mampu menghidrolisis substrat caspase 3 dengan berikatan dengan kantung aktifnya, artinya inhibitor tersebut bersifat kompetitif terhadap substrat. Caspase dapat secara selektif mengenali substratnya melalui rantai peptida yang spesifik berupa residu asam amino aspartat, ASP, pada posisi P1, C-terminus. Selain itu, inhibitor selektif caspase 3 dilaporkan mampu menghidrolisis substrat caspase 3 dengan berikatan dengan kantung aktifnya, artinya inhibitor tersebut bersifat kompetitif terhadap substrat. Caspase dapat secara selektif mengenali substratnya melalui rantai peptida yang spesifik berupa residu asam amino aspartat, ASP, pada posisi P1, C-terminus. Selain itu, inhibitor selektif caspase 3 dilaporkan mampu menghidrolisis substrat caspase 3 dengan berikatan dengan kantung aktifnya, artinya inhibitor tersebut bersifat kompetitif terhadap substrat.
peran yang lebih jauh atau peran lain dari caspase 9, dan 3 ketika mengeksekusi terjadinya apoptosis pada jalur intrinsik setelah pelepasan sitokrom C. Caspase 9 dapat membelah protein BIT menjadi T-BIT pada asam amino 59 untuk memproduksi ROS, sedangkan di sisi lain caspase 3 juga berperan dalam sensitivitas dari apoptosis dan menghambat produksi ROS serta membuat apoptosis berjalan dengan efisien. Sedangkan pada caspase 8 dan caspase 3 yang merupakan jalur ekstrinsik yang dilakukan dengan mengembangkan metode baru menggunakan FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer. Besarnya sinyal ekstrinsik yang diterima sel dapat diatur dan kinetika, dinamika, serta selektivitas dari jalur apoptosis yang dimediasi caspase 8 didefinisikan ulang. Caspase dapat secara selektif mengenali substratnya melalui rantai peptida yang spesifik berupa residu asam amino aspartat, ASAP, pada posisi Pi1, C-terminus. Selain itu, inhibitor selektif caspase 3 dilaporkan mampu menghidrolisis substrat caspase 3 dengan berikatan dengan kantung aktifnya. Artinya, inhibitor tersebut bersifat kompetitif terhadap substrat. Caspase dapat secara selektif mengenali substratnya melalui rantai peptida yang spesifik berupa residu asam amino aspartat, ASAP, pada posisi Pi1, C-terminus. Selain itu, inhibitor selektif caspase 3 dilaporkan mampu menghidrolisis substrat caspase 3 dengan berikatan dengan kantung aktifnya, artinya inhibitor tersebut bersifat kompetitif terhadap substrat. Hello friends, welcome to BMH Learning. This video is about caspase and procaspase in cell death. Caspases are a large family of evolutionarily conserved aspartate-specific cysteine proteases that are essential for the initiation and execution of apoptosis. Mammalian caspases can be subdivided into three functional groups: initiator caspases, executioner caspases, and inflammatory caspases. Initiator caspases initiate the apoptosis signal, while the executioner caspases carry out the mass proteolysis that leads to apoptosis. Inflammatory caspases do not function in apoptosis, but are rather involved in inflammatory cytokine signaling and other types of cell death, such as pyroptosis. Initially synthesized as inactive procaspases, caspases become rapidly cleaved and activated in response to granzyme B, death receptors, and apoptosome stimuli. Caspases will then cleave a range of substrates including downstream caspases, nuclear proteins, plasma membrane proteins, and mitochondrial proteins, ultimately leading to cell death. The key difference between caspase and procaspase is that caspase is an active protease enzyme that is essential in apoptosis or programmed cell death, while procaspase is an inactive protease enzyme that is an inactive precursor of caspase. This was all. Thanks for watching. Pada jalur mitokondria, protein kelompok BCL2 berperan penting dalam mengatur apoptosis. Protein kelompok BCL2 terdiri atas dua kelompok, yaitu protein antiapoptosis BCL2 dan BCLXL, dan protein proapoptosis, yaitu BAX, BOC, BAC, BID, BIM, BIC, BAD, BMF, HRK, NOXA, dan PUMA-T7. Ekspresi berlebih dari BCL2 atau BCLXL dapat mencegah pelepasan sitokrom C dari mitokondria, aktivasi caspase, dan fragmentasi DNA. Sedangkan protein sitosol BID dapat dipecah dan diaktifkan oleh caspase 8 yang aktif, sehingga translokasi BID ke mitokondria akan menginduksi pelepasan sitokrom C. Pelepasan sitokrom C dari mitokondria selain disebabkan oleh kemoterapi, juga oleh faktor-faktor lainnya seperti radiasi ultraviolet, penurunan faktor tumbuh, dan ligasi Fas dan TNFR.
Pada jalur mitokondria tersebut di atas, protein P53 sebagai faktor transkripsi berperan menginduksi apoptosis dengan meningkatkan ekspresi beberapa gen yang akan meningkatkan apoptosis seperti Fas, DR5, Bax, Noxa, IGFBP3, PIG3, dan PAG608. Protein Bax dan Noxa akan membebaskan sitokrom C dari mitokondria. Pembebasan sitokrom C dari ruang intermembran mitokondria ke dalam sitosol merupakan kunci untuk mengaktifkan caspase 9. Sitokrom C akan berinteraksi dengan apoptotic protease activating factor 1, APAF1, ATP-DATP, dan caspase 9 dengan membentuk badan yang disebut apoptosom. Apoptosom ini bertindak sebagai aktivator pada inisiator caspase. Caspase 9 bentuk aktif ini kemudian mengaktifkan caspase 3, caspase 6, dan caspase 7 yang menyebabkan program kematian sel melalui proses-proses proteolitik berbagai target. Apoptosis is a form of programmed cell death essential for maintaining healthy tissues and organs. The extrinsic pathway is one way cells can undergo apoptosis, and it starts outside the cell. It begins when a killer lymphocyte, a type of immune cell, identifies a damaged or infected cell that needs to be removed. The lymphocyte presents Fas ligands, which are like keys that can fit into special locks on the target cell called the Fas receptors. When the Fas ligands and receptors connect, they form groups of 3 known as trimers. These trimers cluster together on the cell surface, sending a signal inside the cell that it's the time to activate the death program. Inside the cell, the clustered receptors interact with a protein called FADD or Fas-associated death domain. Both the Fas receptor and the adapter protein FADD share a similar structural feature known as the death domain. FADD then acts like a gathering point for other proteins called initiator caspase, specifically caspase 8. FADD and initiator caspase like caspase 8 share a common domain called the death effector domain. These caspases come together to form a complex known as the death-inducing signaling complex or DISC. Within the DISC, caspase 8 proteins cut each other, activating themselves in the process. The activated caspase 8 then detaches and floats into the cell's interior, the cytosol. Here, it activates other proteins called executioner caspases. These executioner caspases go to work dismantling the cell's components, leading to the cell's orderly death.